Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali setelah pretest tadi. Nah, materi kita itu minggu ini adalah induksi elektromagnetik. Ya, oke. Nah, ini adalah saya bilang peta untuk materi atau mata kuliah fisika dasar 2. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari di beri shading warna kuning. Nah, kali ini kita akan belajar di daerah mana? Ada yang bisa lihat? Yang ini sudah kan? Ayo, ada yang bisa ketemu di bagian mana kita akan belajar? Kalau AC itu nanti di minggu depan, minggu ke-10. Ada yang ketemu? Baiklah. Kalau tidak ada yang bisa saya tunjuk. Oke. Yang kursor saya kelihatan? Kursor saya Kelihatan, Bu. kelihatan? Oke. Itu ada di Yang ada di sini. Faraday dan hukum Lenz. Saya matikan video juga. Kalau nggak salah di sini lampunya agak bermasalah. Sudah ya? Di sini adalah Faraday dan juga hukum Lenz. Oke? Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini itu adalah ini sorry ya, juga terganggu sama ini. Kita bisa mengetahui apa itu hukum Faraday, kemudian hukum Lenz, terus medan listrik induksi akibat perubahan magnet, dan kemudian apa itu induktansi dan induktansi bersama. Oke ya? Nah, ini ada kalimat motivasi juga, ya kan? Supaya kalian itu bisa termotivasi. Bayangkan aja ini di tahun berapa terjadi. Dalam serangkaian eksperimen yang dilakukan, Michael Faraday di Inggris dan Joseph Henry di US dapat menimbulkan arus listrik tanpa menggunakan baterai. Eksperimen ini sangat menggemparkan dunia saat itu. What they did, apa yang mereka lakukan? Jadi, mereka bisa membuat arus listrik tanpa menggunakan baterai. Nah, pada masa itu kan selalu itu kalau membuat listrik itu harus ada baterai kan. Ini tanpa ada baterai. Kira-kira dengan cara apa dan apa yang mereka buat? Nah, jadi perhatikan eksperimen berikut. Nah, di sini ketika ada batang magnet, di sini ada kawat listrik, oke. Di sini ada amperemeter. Amperemeter hanya untuk mengecek apakah memang ada arus listrik atau tidak ya. Jadi sebenarnya jika tidak ada amperemeter, sebenarnya tetap akan terjadi, ya kan, asal tertutup ini rangkaiannya ya, kursor saya. Cuman kan kita nggak bisa melihat perubahannya kan. Nah kalau misalnya ini sini animasinya bisa diklik nggak bisa ya, coba ya. Saya tadi carinya yang dari simulasi yang lain jadinya. Oke, ini batang medan magnet ketika saya sorong ke sini akan terjadi penyimpangan jarum pada galvanometer. Oke. Nah, kalau terjadi penyimpangan berarti kan ada arus kan, ketika ini saya masuk ke dalam batangnya ada penyimpangan. Ketika saya mundur lagi dia 0, tarik lagi ke sebelah sana dia ada penyimpangan. Oke. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa arus listrik pada loop akan terjadi hanya jika ada gerak relatif antara magnet dan loop. Semakin cepat gerakan magnet, maka arus yang dihasilkan semakin besar. Nah, jika polaritas magnetik dibalik, maka arus yang mengalir akan berubah ke arah yang sebaliknya. Ya. Ini arus yang mengalir pada loop tersebut disebut dengan arus induksi, dan usaha yang dibutuhkan pada setiap muatan untuk menghasilkan arus listrik disebut GGL induksi. Perhatikan ya, arus yang mengalir disebut arus induksi, sedangkan GGL itu usaha yang dibutuhkan pada setiap muatan untuk menghasilkan arus listrik. Nah, proses pembuatan arus dan EMF ini, GGL induksi ya, electron motion force, itu disebut dengan induksi. Nah, ini ada salah satu contoh ketika saklarnya dihubungkan, ya kan? Oh, sorry. Ketika saklarnya dihubungkan, enggak kelihatan ya di sini ya. Ketika saklarnya tidak terhubung, ini
tidak terhubung, ininya off, galvanonya. Tapi ketika ini terhubung, nah dia ada penyimpangan. Saya stop, saya coba kasih tunjuk sama kalian salah satu contoh aplikasinya. Ini bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Jadi Bu. ini saya buat north, ini south. Oke. Ini saya buat ini pertama voltmeternya kan nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ada ya. Karena dia terhubung kan. Ini kebetulan lampu. Kalau misalnya tidak ada lampu, kita butuh voltmeter, bisa. Ini soalnya lampunya nggak bisa kita geser. Jadi ketika ini saya sorong, ada penyimpangan. Ketika ini saya dekatkan, ada penyimpangan. Berarti ada arus listrik. Paham? Nah, tapi kalau misalnya di sini doang, itu nggak ada. Harus ada perubahan. Nah, makanya perubahan flux. Nah, kalau misalnya saya buat garis medan magnet gini, bisa kelihatan bagaimana perubahan arah medan magnetnya. Oke, saya stop share, saya kembali ke materi yang tadi. Nanti linknya bisa saya kirim. Oke. Sampai di sini bisa ya? Nah, berdasarkan eksperimen tersebut, Faraday menyimpulkan bahwa perubahan fluks magnet dalam suatu loop menghasilkan GGL induksi. Hukum Faraday itu tentang induksi. Oke. Nah, rumusnya ini. Ada yang tahu kenapa tanda di sini negatif? Jadi ini perubahan fluks magnetik terhadap perubahan waktu, terhadap selang waktu. Ada hubungannya dengan N, itu akan menghasilkan GGL induksi. Jadi cara mengingatnya gitu. Perubahan flux. Kalau perubahan itu kan diferensial ya, sini D. Ya kan? Kayak misalnya percepatan, perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Jadi kalau ini perubahan flux magnet terhadap selang waktu dikali dengan jumlah lilitannya itu akan menghasilkan GGL induksi. Nah, flux magnet yang menembus loop itu bisa juga kita hitung rumusnya itu kalau kita lihat dari apakah dia medan magnetnya uniform atau tidak. Kalau uniform, ini sorry tadi ada kesalahan dari saya, makanya tadi saya jam 8:01 saya kirim. Saya pakai versi yang free. Nanti kalau misalnya habis, saya kirim lagi ya. Tadi saya lupa, saya buat 2 jam atau 1 jam karena buru-buru. Kalau nanti ternyata cuma 2 jam, 1 jam, saya buat lagi link yang baru. Nggak apa-apa ya? Apa-apa ya? Mohon maaf ya. Iya, Bu. Oke. Ini tinggal 9 menit lagi kurang lebih. Nah, kalau misalnya ini uniform, dia kan berarti tegak lurus. Kalau tegak lurus, berarti nanti kalau misalnya kosinus 90 berapa? 1? 0, Bu. 0? Oke. Nah, masalahnya kalau misalnya yang bisa ditembusnya itu dia 0 atau 1? Dia 0 atau 90 derajat? Nah, gini ya, coba perhatikan ya. Saya drawing pad saya lagi nggak di sini. Coba perhatikan BA, kalau BA tegak lurus sama dengan A, ya kan? Berarti bayangkan kalau misalnya, saya nggak bisa kalau misalnya onsite bisa. Kalau misalnya, coba kalian perhatikan tangan kalian ilustrasi, ini kalian lihat ya gambar saya ya. Ini kan yang warna A ini itu kan adalah medannya ya areanya lah saya bilang, atau misalnya saya bikin logamnya. Nah, B itu adalah medan magnetnya. Kalau A sama B itu tegak lurus berarti medan magnet cincinnya itu ke sana, menghadap sana, B-nya itu ke sini. Berarti kan tidak ada yang bisa ditembus kan? Makanya BA kosinus 90 sama dengan 0. Tapi kalau misalnya mereka sejajar, oke, bisa dilihat ini sejajar ya. Kalau medan magnetnya ke arah sana, medan magnet ke arah sana, cincinnya itu kan berlawanan ya. Justru bisa dilihat, oke, saya pasang tangan saya. Coba bisa dilihat saya, ini, bisa dilihat, ini cincin, nggak bisa kelihatan ya. Ini cincin, ini cincin, sudah.
Ini cincinnya atau misalnya lingkarannya. Udah. Kalau misalnya medan magnetnya itu gini. Kan ini 90 derajat ya. Bisa diperhatikan, itu pasti dia 0. Tapi kalau misalnya kita bikin arahnya semua sama yang 0 derajat dari sini, bisa kelihatan dari sini tangan saya, ini medan magnet. Bisa kelihatan ini pensil saya, bolpen saya. Dari sini, kayak yang tadi gambar ilustrasi, sudah. Nah, ini kan berarti kan dia sejajar kan? Ini dia 0 derajat, ininya juga dia 0 derajat. Nah kalau kayak gitu, maka dia BA kosinus tetanya itu 0 maksud saya tetanya, maka BA dikali 1, dan hasilnya maksimal. Makanya supaya terjadi gegel induksi itu, salah satu faktornya itu adalah B-nya itu harus uniform. Uniform itu di sini maksudnya itu adalah semua medan magnet itu benar-benar menembus si area si cincin tadi, lingkaran cincin. Jadi cara dia menembus itu adalah dia harus 0 derajat. 0 derajat ya kalau ini arahnya segini, ya kan? Ini ke sini, ya ini juga di sini. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, kalau dia B-nya tidak uniform, kita bisa hitung, ya kan? Masih ada lah beberapa, nggak harus 0, misalnya 30, ya kan? Masih ada nilainya, tapi tidak maksimal. Jadi kita rumuskan dengan perubahan fluksnya itu adalah yang di sini kita nggak bisa pakai B ya, jadi kita pakai rumus integral B dA, ya kan, dimulai dari S. Oke, bisa sampai di sini. Nah, selanjutnya tadi saya tanyakan apa arti negatif, ya kan? Sebenarnya yang gampangnya itu saya langsung jawab. Oh udah, kita bahas aja di sini. Nah, tanda negatif hukum Lenz kan arah gegel induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan flux yang terjadi, itu berhubungan dengan arahnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini saya dorong ke sini, ini N ya. Oke. Saya dorong ke sini, ada arah medan yang berlawanan ke sini. Itu yang namanya induksi. Jadi dia melawan. Kalau kalian ingat hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Ada aksi ke sini, kursor saya perhatikan, ada reaksi yang ke sebelah sini. Cuman ya istilahnya bukan di mekanika, tapi ini udah di hukum bagian arus listrik dan juga medan magnetik ya. Nah, hukum Lenz itu apa? Arus induksi yang menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnet dan menghasilkan arus induksi tersebut. Saya ulangi lagi. Arus induksi menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Nah, ini yang tadi saya cocokkan. Perhatikan ya. Ini N, ini south, utara sama selatan. Ketika gerakannya ke dalam, sudah ada induksi magnetik yang melawan. Induksi magnetik, berarti kan hasilnya kan ke sini. Nah, ketika ini saya tarik, induksi magnetiknya ke arah sana, kan melawan arah kan? Itu kalau N ya. Kalau south, kebalikannya. Kalau south, saya bikin ini ke sini, maka induksinya itu ke sini. Nah, ada alasannya itu karena bagaimana bentuk, perhatikannya sampai di sini ya, ada alasannya. Coba kalau kalian buka slide kalian atau catatan kalian, saya mau stop share, kita praktikkan yang tadi melalui simulasi. Mana tadi sih? Nah, oke, tadi kalau kalau north-nya di sini, ya kan? Saya sorong ke sini, ada perubahan kan? Ada perubahan, saya tarik ke sini. Oke, berarti arah medan magnetnya itu ke sana. Induksinya ke arah mana? Kalau ke sini induksinya ke arah sana kan? Ya enggak? Iya kan? Iya, Bu. Jika saya tarik ke sini, induksinya itu ke arah sana. Nah, sekarang saya ganti. So, coba kita lihat. Oke. Beda kan arah jarumnya? Nah, itu berhubungan sama ini. Kalau tadi ini, kalau arahnya itu mulai dari north ke south, tapi kalau saya ganti kebalikannya ini, north ke south. Makanya dia berubah. Kalau tadi yang gini ya, kalau tadi north, sorry ya, saya buat ini ke sini. Di sini aja. North. Perhatikan semua. North ke dalam. Bagaimana penyimpangannya? Coba perhatikan. Ke kiri. Ya kan? Sekarang saya ganti. South, saya masukkan ke dalam. Berubah kan? Penyimpangannya kan? Terlihat?
Iya, Bu. Oke. Nanti kalau mau lihat, ini saya kirim linknya. Saya kirim linknya ke WA Group, stop share. Nanti kalian bisa pakai. Link simulasi. Oke. Sudah saya kirim. Selanjutnya kita lanjutkan kembali ya. Tadi udah sampai di mana ya? Oke, sudah sampai di sini. Oke, cara untuk menginduksi GGL itu bagaimana? Nah, ini kan induksi GGL, negatif N, DT, BA, cos theta. Tadi cos theta-nya itu kalau bisa hasilnya 1 ya. Berarti dia itu kalau nggak 0, dia itu berapa? 180 derajat. Ya kan? Jadi supaya dia menghasilkan BA. Nah, ini ada jumlah lilitan dan juga D per dt. Nah, tadi jumlah lilitannya itu kalau pakai simulasi yang tadi, kalian bisa coba itu berbeda ya. Kalau lilitannya semakin besar, semakin banyak, maka jumlah GGL induksi yang dihasilkan itu semakin besar. Nah, ini bukan berarti dia semakin kecil, ini cuma hanya menunjukkan arah. Jadi kalau ini semakin besar aja, pasti ini besar kan? Kalau ini kecil, ya udah ini juga akan mempengaruhi. Gitu. Kalau ini kecil, pasti ini juga kecil. Makanya nanti kita bisa lihat apa yang mempengaruhi supaya GGL itu bisa menghasilkan angka yang besar atau yang kecil. Nah, ini dia. Besar B, luas A, dan juga sudut yang dibentuk antara theta dan juga B. Theta dengan B, sorry. Sudut yang dibentuk antara A dan B. Ya. Kemudian di sini nggak dibikin ya. Yang terakhir itu adalah jumlah lilitan. Oke, ini besar B terhadap perubahan waktu gitu. Jadi kalau semakin besar B-nya berarti kan makin besar juga yang GGL. Jadi kayak medan magnetnya cuma sebesar jarum sama yang besar itu pasti akan mempengaruhi kan. Semakin besar B maka semakin besar juga change terjadi GGL induksi. Nah, tapi kalau misalnya B-nya jarang-jarang nih, berapa yang bisa dilingkupi? Kalau ini 1 2 3 4 5 6, 6 ya, di luar yang dicincin. Kalau cuman sedikit, ini B-nya paling cuma 1, 2, 3. Ya kan? Bisa dilihat bedanya kan? Jadi B aksen ini tuh lebih kecil daripada ini.